Aburnie dan Brockie duduk di kafe kecil di pusat kota, sipping kopi panas dan memandang keluar jendela ke arah gedung-gedung pencakar langit yang membentuk skyline kota. Mereka adalah dua teman lama yang telah lulus dari universitas dengan gelar di bidang ekonomi dan keuangan. Sekarang, mereka bekerja di organisasi perusahaan yang berbeda, tetapi masih sering bertemu untuk membahas tantangan dan kesempatan yang mereka hadapi di dunia bisnis. Kondisi saat ini sangat kompleks dan terintegrasi, kata Aburnie, menggelengkan kepala. Sulit untuk memahami bagaimana semua komponen berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Benar, jawab Brockie. Kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan menjadi kunci bagi diri kita maupun organisasi perusahaan kita dalam mencapai tujuan ekonomi usaha kita. Mereka berdua diam sejenak, memikirkan pernyataan Brockie. Aburnie kemudian bertanya, bagaimana Anda memahami prinsip-prinsip keuangan dalam konteks bisnis saat ini? Brockie memikirkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab. Bagi saya, prinsip-prinsip keuangan adalah tentang memahami bagaimana uang bergerak dan berubah dalam suatu sistem. Ini tentang memahami bagaimana keputusan keuangan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan mencapai tujuan jangka panjang. Aburnie mengangguk, saya setuju. Tapi, bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa keputusan keuangan kita tepat dan efektif? Brockie tersenyum, itu adalah pertanyaan yang bagus. Saya pikir, kita perlu memahami bahwa keputusan keuangan tidak hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang memahami konteks bisnis dan strategi perusahaan. Kita perlu memahami bagaimana keputusan keuangan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan mencapai tujuan jangka panjang. Mereka berdua kemudian membahas beberapa contoh keputusan keuangan yang telah mereka buat di perusahaan masing-masing. Aburnie menceritakan tentang bagaimana ia telah membantu perusahaannya membuat keputusan untuk meningkatkan produksi dan memperluas pasar, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mempengaruhi keseimbangan keuangan perusahaan. Brockie juga menceritakan tentang bagaimana ia telah membantu perusahaannya membuat keputusan untuk menginvestasikan dana di proyek-proyek baru, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mempengaruhi risiko keuangan perusahaan. Mereka berdua kemudian menyadari bahwa keputusan keuangan yang tepat dan efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks bisnis yang kompleks dan terintegrasi. Setelah beberapa jam berbincang-bincang, Aburnie dan Brockie memutuskan untuk mengakhiri pertemuan mereka. Mereka berjanji untuk terus membahas dan membagikan pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip keuangan dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis. Sebelum mereka berpisah, Aburnie bertanya, bagaimana Anda melihat masa depan bisnis dan keuangan? Brockie tersenyum, saya pikir, masa depan bisnis dan keuangan akan semakin kompleks dan terintegrasi. Kita akan melihat lebih banyak perubahan dan kesempatan baru, tetapi juga lebih banyak tantangan dan risiko. Oleh karena itu, kita perlu terus memperbarui pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip keuangan dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis. Aburnie mengangguk, saya setuju. Kita perlu terus belajar dan berinovasi untuk tetap relevan dan sukses di dunia bisnis yang terus berubah. Dengan itu, Aburnie dan Brockie berpisah, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan terus berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang prinsip-prinsip keuangan dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis. Beberapa minggu kemudian, Aburnie dan Brockie bertemu lagi untuk membahas tentang keputusan keuangan yang telah mereka buat di perusahaan masing-masing.
Mereka berdua menyadari bahwa keputusan keuangan yang tepat dan efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks bisnis yang kompleks dan terintegrasi. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk membuat sebuah rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan. Mereka berjanji untuk terus membaca dan mempelajari tentang prinsip-prinsip keuangan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan orang lain. Dengan itu, Aburnie dan Brockie terus berjalan di jalan yang benar, meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan, serta mencapai tujuan ekonomi usaha mereka. Mereka berdua tahu bahwa keputusan keuangan yang tepat dan efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks bisnis yang kompleks dan terintegrasi. Dan begitulah, Aburnie dan Brockie terus maju, meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan, serta mencapai tujuan ekonomi usaha mereka. Mereka berdua tahu bahwa keputusan keuangan yang tepat dan efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks bisnis yang kompleks dan terintegrasi. Dalam beberapa tahun kemudian, Aburnie dan Brockie telah menjadi ahli keuangan yang terkenal di industri mereka. Mereka berdua telah membantu banyak perusahaan mencapai tujuan ekonomi usaha mereka dengan membuat keputusan keuangan yang tepat dan efektif. Mereka berdua tahu bahwa keputusan keuangan yang tepat dan efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks bisnis yang kompleks dan terintegrasi.